outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas teori terkait titrasi permanganometri terlebih dahulu, mulai dari teori reduksi oksidasi secara umum, jenis-jenis indikator yang digunakan dalam titrasi reduksi oksidasi, kemudian lebih spesifik membahas prinsip titrasi permanganometri. Setelah mengetahui teorinya, kita akan lanjut membahas aplikasi dan manfaatnya dalam analisis kuantitatif, bisa untuk bahan baku farmasi dan juga sekian farmasi. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita mulai satu persatu. Oke, titrasi permanganometri ini termasuk ke dalam jenis titrasi redoks atau reduksi oksidasi. Reduksi merupakan pengikatan elektron oleh atom atau ion atau molekul. Misalnya, ion Ce4+, yang mengikat satu elektron sehingga bilangan oksidasinya menurun menjadi ion Ce3+. Sedangkan oksidasi merupakan pelepasan elektron oleh atom atau ion atau molekul. Misalnya ion Fe2+, yang melepaskan satu elektron sehingga bilangan oksidasinya meningkat menjadi ion Fe3+. Nah, yang mengalami reduksi dan menyebabkan zat lain teroksidasi disebut sebagai oksidator. Yang mengalami oksidasi dan yang menyebabkan zat lain terreduksi disebut dengan reduktor. Nah, yang mengalami reduksi dan menyebabkan zat lain teroksidasi disebut dengan oksidator. Sedangkan yang mengalami oksidasi dan yang menyebabkan zat lain terreduksi disebut dengan reduktor. Contohnya, reaksi Fe2+ dengan Ce4+ menghasilkan Fe3+ dan Ce3+. Nah, karena Ce4+ mengalami reduksi dan menyebabkan Fe2+ teroksidasi, maka Ce4+ ini disebut dengan oksidator. Sedangkan Fe2+ mengalami oksidasi dan menyebabkan Ce4+ terreduksi, maka Fe2+ disebut dengan reduktor. Nah, sampai di sini udah paham ya? Dalam titrasi redoks terdapat 4 jenis indikator. Yang pertama adalah indikator dalam, yaitu indikator yang ditambahkan ke dalam titrat. Masih ingat ya, titrat itu adalah zat yang dititrasi, yang ada di Erlenmeyer. Kalau titran itu zat yang mentitrasi, yang ada di buret. Nah, indikator dalam ini harus bisa memberikan perubahan warna yang jelas. Jadi, warna bentuk oksidasinya harus berbeda dengan warna bentuk reduksinya. Contohnya, feroin. Ini mengandung ion Fe2+, yang berwarna merah. Sedangkan bila teroksidasi, dia menjadi Fe3+, warnanya jadi biru. Yang kedua, ada indikator luar. Indikator luar ini berada di luar titrat dan titran. Jadi titrat diteteskan ke indikator luar ini ketika sudah mendekati titik akhir titrasi. Contohnya kalium ferricyanida. Namun jenis indikator luar ini jarang digunakan karena hasilnya kurang memuaskan. Yang ketiga adalah autoindikator, yaitu menggunakan titran sebagai indikator. Ini khusus untuk titran yang dapat berubah warna, di mana ada perbedaan warna antara bentuk oksidasi dan bentuk reduksinya. Contohnya KMNO4. Kelebihan tetesan KMNO4 akan menyebabkan larutan berwarna merah muda. Inilah yang menjadi titik akhir titrasi. Dan yang terakhir adalah potensiometri. Cara ini dipilih bila tidak ada indikator visual yang cocok. Jadi kalau indikator-indikator yang tadi tidak ada yang bisa digunakan, maka pilihan terakhir adalah potensiometri, yaitu penetapan kadar menggunakan alat yang disebut dengan alat potensiometer. Oke, sekarang kita masuk ke titrasi permanganometri. Sesuai dengan namanya, permangano dan metri. Permangano berasal dari kata permanganat, dan metri artinya pengukuran atau dalam titrasi berarti penetapan kadar. Jadi, titrasi permanganometri ini adalah penetapan kadar suatu zat menggunakan larutan permanganat. Sudah tahu semua ya, permanganat adalah ion MnO4-.
Ion MnO4- yang digunakan berasal dari KMnO4 yang digunakan sebagai titran. KMnO4 ini warnanya merah keunguan. Nah, setelah diteteskan ke dalam zat, akan terjadi reaksi redoks. KMnO4 akan tereduksi, sedangkan zat akan teroksidasi. Reaksi redoks ya. Oke, dalam kondisi asam, ion MnO4- akan membentuk ion Mn2+. Sedangkan dalam kondisi basa, ion MnO4- akan membentuk MnO2 seperti persamaan reaksi di samping ini. Nah, titik akhir titrasi permanganometri ini adalah munculnya warna merah muda yang tidak hilang setelah dipanaskan pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Jadi kalau sudah muncul warna merah muda, lalu dipanaskan dulu nih pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, nanti warnanya hilang. Kita lanjutkan titrasi sampai muncul warna merah muda lagi. Lalu dipanaskan lagi. Nah, kalau tidak hilang lagi, barulah titrasi selesai. Volume KMnO4 yang terpakai bisa kita gunakan untuk menghitung kadar zat. Nah, warna merah muda itu sendiri muncul karena kelebihan KMnO4. Jadi, KMnO4 ini selain sebagai titran, juga sebagai indikator, atau disebut juga autoindikator, seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, KMnO4 ini bukan baku primer ya. Jadi, untuk menentukan normalitasnya perlu dilakukan pembakuan terlebih dahulu menggunakan baku primer. Biasanya baku primer yang digunakan adalah natrium oksalat atau Na2G2O4. Natrium oksalat dalam larutan asam akan membentuk asam oksalat. Asam oksalat ini selanjutnya akan dititrasi menggunakan ion permanganat. Ion permanganat akan mengoksidasi asam oksalat menjadi CO2. Piloksnya naik dari +3 menjadi +4. Jadi di ion permanganat ini bertindak sebagai oksidator. Nah, sebaliknya, asam oksalat akan mereduksi ion permanganat menjadi ion Mn2+. Biloknya turun dari +7 menjadi +2. Jadi asam oksalat ini bertindak sebagai reduktor. Sesuai yang kita bahas tadi, bahwa prinsip titrasi permanganometri ini adalah reaksi antara oksidator dengan reduktor. Maka gram ekivalen dari oksidator sama dengan gram ekivalen dari reduktor. Gram ekivalen sama dengan volume dikali normalitas. Nah, sama juga dengan berat senyawa reduktor dibagi dengan berat ekivalen senyawa reduktor. Kita misalkan senyawanya senyawa X. Nah, karena oksidator yang digunakan adalah KMnO4, maka rumusnya dapat kita tulis volume KMnO4 dikali normalitas KMnO4 sama dengan berat senyawa X dibagi dengan berat ekivalen senyawa X. Nah, kadar senyawa X dapat kita hitung dengan membagi berat senyawa X tadi dengan berat zat yang ditimbang dikali 100%. Nah, bagaimana jika yang diketahui adalah mol, molaritas, dan berat molekul atau MR? Gampang ya, tinggal kita konversi aja ke gram ekivalen, normalitas, dan berat ekivalen. Nah, gimana caranya? Gram ekivalen sama dengan mol dikali dengan jumlah elektron yang dilepaskan atau ditangkap. Normalitas sama dengan molaritas dikali dengan jumlah elektron yang dilepas atau ditangkap. Berat ekivalen sama dengan berat molekul dibagi jumlah elektron yang dilepas atau ditangkap. Misalnya, satu molekul KMnO4 yang terion membentuk satu ion MnO4-. Kemudian direduksi menangkap 5 elektron menjadi satu ion Mn2+. Maka dalam reaksi ini, 1 mol KMnO4 setara dengan 5 gram ekivalen KMnO4 karena molnya 1 dikali jumlah elektron yang ditangkap 5 sama dengan 5 gram ekivalen. Contoh lain, 1 molekul H2C2O4 teroksidasi membentuk 2 molekul CO2 dan melepaskan 2 elektron.
Nah, dalam reaksi ini, 1 mol H2C2O4 setara dengan 2 gram ekivalen H2C2O4. Karena molnya 1 dikali jumlah elektron yang dilepaskan 2, sama dengan 2 gram ekivalen. Sekarang saatnya kita bahas contoh soal yuk. Suatu industri farmasi melakukan pembakuan larutan kalium permanganat menggunakan natrium oksalat. Nah, diketahui berat ekivalen natrium oksalat adalah 67. Sebanyak 50 mg natrium oksalat dilarutkan dalam 20 ml Aquades. Kemudian ditambahkan 20 ml asam sulfat 2 normal. Nah, larutan dititrasi dengan kalium permanganat sebanyak 3,5 ml. Hitunglah normalitas kalium permanganat yang digunakan. Oke, persamaan reaksinya sudah kita bahas tadi ya. Na2C2O4 ditambah 2H+. H+ ini berasal dari asam sulfat ya. Nah, ini akan menghasilkan H2C2O4 dan 2Na+. Selanjutnya dititrasi dengan KMnO4. Maka 2MnO4- ditambah 5H2C2O4 ditambah 6H+ akan menghasilkan 2Mn2+ ditambah 10 CO2 dan 8H2O. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus. Volume KMnO4 diketahui 3,5 ml. Berat Na2C2O4 yang ditimbang adalah 50 mg. Berat ekivalen Na2C2O4 diketahui 67. Satuannya gram per gram ekivalen atau miligram per miligram ekivalen. Nah, karena berat yang ditimbang satuannya miligram, maka berat ekivalen bisa kita pakai miligram per miligram ekivalen. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Volume KMnO4 dikali normalitas KMnO4 sama dengan berat Na2C2O4 dibagi berat ekivalen Na2C2O4. Jadi normalitas KMnO4 yang digunakan adalah 0,0995 normal. Oke, jika teman-teman mau pelajari lebih dalam, bisa baca referensi ini ya.